pribadi yang memahami dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku. Ku percaya kuasa ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami bawa pengharapan kami malam hari ini cuma di dalam nama Yesus yang sanggup membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat-Mu nyata Tuhan malam hari ini. Bawa hatimu terus menyembah Tuhan. Katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat-Nya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Ini kerinduan kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Sebab nama-Mu yang layak terima sembah pujian kami. The sun, there's the water, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. The sun, there's the water, heavenly
bangkit berdiri. And we sing the song. Jesus the Son in the high, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, coming when you're right, you're be lifted high, your name be glorified. Oh, Jesus. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya, haleluya. Kami memuji meninggikan Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Sebab nama-Mu yang layak dipuji Tuhan. Nama-Mu yang layak Tuhan kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau teramat baik dan sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang masih dan bahkan akan terus kami rasakan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami meninggikan Engkau di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Dan kami juga mau meletakkan hidup kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan pada sore hari ini di bawah kaki-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengubuhkan kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu berkuasa Tuhan. Lembutkan setiap pikiran kami yang keras, hati kami yang keras. Biar Roh Kudus saja yang menjamah setiap kami sore hari ini. Sehingga kami selepas dari
sore hari ini Tuhan, dari acara kebaktian sore hari ini, kami bisa pulang menjadi anak-anak muda yang bertumbuh di dalam iman, yang semakin hari semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Terpuji namamu Tuhan, kami buka hati, hidup pikiran kami Tuhan. Roh Kudus berkarya, firman berkarya bagi setiap kami. Mohon ampun setiap salah dosa kami Tuhan, dan pimpin hamba-Mu, biarlah berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka cita dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk teman-teman saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah, ternyata benar, akhirnya saya merasakan sinar-sinar kemuliaan ya. Agak-agak lumayan ya. Sinar-sinar ini yang bikin gugup, tapi kalau saya lihat senyum-senyum yang 30 cm ini membuat saya, ya puji Tuhan agak-agak gak gugup lagi, amin. Ya, puji Tuhan, selamat bertemu kembali teman-teman yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan saya boleh kembali datang ke sini dan boleh diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Nah, sore hari ini saya akan bagikan 3 poin, masih tentunya bicara seputar dengan tema bulanan kita, yaitu membangun pribadi berkarakter Kristus. Ya, ada 3 poin membangun pribadi berkarakter Kristus. Namun subtemanya yang akan saya bagikan bicara fondasi, the foundation. Jadi kita akan belajar sebelum kita membangun diri kita, kita perlu perhatikan yang namanya sebuah fondasi ya. Tentunya kita tahu bersama mau bangun rumah, mau bangun gedung ini, mau ini. Terlebih dahulu yang dipersiapkan adalah sebuah fondasi ya. Kita lihat dulu, kita buka di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Nah, kita mesti tahu dulu nih. Jadi tadi sudah saya bilang ya, yang terpenting ini sebuah bangunan tuh yang terpenting bicara fondasinya ya. Jadi fondasi ini merupakan suatu stabilitas sebuah gedung, stabilitas sebuah bangunan itu tergantung yang namanya kepada sebuah fondasi. Karena fondasi ini yang akan menopang ya, yang akan menopang keseluruhan bagian daripada gedung itu. Yang akan menopang keseluruhan bagian daripada suatu bangunan ya, seperti itu. Dan tentunya syarat fondasi yang baik itu bicara yang bisa kuat, yang ideal itu yang kuat menahan geser, muatan geser akibat apapun ya, muatan yang besar ataupun terhadap tanah yang gerak ya, cuaca, perubahan iklim, termasuk dikatakan pengaruh juga terhadap perubahan bahan kimia yang nantinya tercampur. Nah, itu saya belum teliti sih kok bisa perubahan kimia juga membuat ada pengaruhnya sama fondasinya seperti itu ya. Jadi fondasi ini kita harus perhitungkan secara baik supaya ketika alami goncangan akibat alami gempa, dia bisa tetap kokoh ya. Seperti kita tahu awal tahun kemarin ada gempa di Jepang, benar? Ada yang ikuti kan beritanya tanggal 1 ya kalau nggak salah, Jepang. Tapi kita tahu juga bahwa Jepang terkenal ya sama kehebatan dia kalau bangun gedung ya. Dari cepatnya, bahkan kemarin lihat video-videonya gempa segitu dahsyat ya, ada sih yang roboh tapi kebanyakan itu masih tetap utuh ya. Bangunannya masih tetap kokoh. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama fondasi apa yang kita perlu dalam membangun pribadi kita, dalam membangun diri kita dalam berkarakter Kristus. Karena kalau fondasinya nggak kuat, ya ketika kita bangun sesuatu, fondasinya nggak kuat, tentunya bangunan pun nggak akan kokoh, ya seperti itu. Yuk kita lihat sekali lagi di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Ya, ini pendek saja ayatnya, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, kita balik ke ayat 47. Fondasi pertama yang harus kita tahu dalam membangun pribadi kita atau dalam membangun diri kita dalam berkarakter Kristus itu bicara ada di ayat 47a. Setiap orang yang datang kepadaku. Jadi ada 3 poin. Pertama bicara datang, yang kedua bicara mendengarkan, dan yang ketiga bicara melakukannya. Ya. Bicara datang. Nah, datang ini bicara apa sih teman-teman? Datang ini bicara ada kerinduan. Datang ini bicara ada hati. Bicara ada niat untuk datang cari Tuhan. Nah, pertanyaannya kira-kira ada nggak orang tanpa kerinduan bisa datang ke gereja? Ya, sisi kelompok A jawabannya apa? Bisa. Kelompok B? Bisa. Nah, pinter. Bisa. Ada orang yang bisa ke gereja tanpa kerinduan bisa. Namanya apa? Rutinitas. Benar? Namanya rutinitas. Dia nggak punya kerinduan tapi dia datang ke gereja. Oh, karena saya ketua pemuda, saya datang nggak enak. Oh, karena saya koordinator, nanti kalau nggak datang diomongin. Oh, karena saya pengurus. Oh, karena saya panitia ini. Oh, karena saya bagian seksi sibuk gitu. Ya kan? Jadi saya harus ke gereja karena rutinitas. Ya kan? Makanya apa? Sampai di gereja apa? Main HP, ya kan? Sampai di gereja ngobrol mungkin, atau bahkan ada yang tidur. Akhirnya apa? Orang yang baru datang kucuk-kucuk, jemaat baru datang, pengurus kok kayak gini ya? Pengurus kok kelakuannya ngomongnya kayak Saiton ya? Tahu Saiton? Itu jenis makanan ringan. Kok kelakuannya lebih setan dari setan? Sampai setan tuh minder. Aku pensiun Kenapa Tan? Bukan tante ya, setan. Kenapa Tan? Itu loh, pengurus itu kelakuannya kayak lebih dari aku ya sungkan. Aku mundur secara teratur. Pensiun dia jadi setan, gantian sama si pengurus itu. Saya itu ya, bukan yang di sini, yang ono. Ya yang itu gitu. Ya, karena apa? Datangnya hanya sebagai rutinitas. Semua hanya karena pencitraan. Datang, ya sudahlah, ramai-ramaikanlah, kasihan di Ciputra World, yesnya sepi. Yes, daripada nggak tahu hari ini nggak dapat mangsa untuk ajak malam minggu, ya udah saya ke yes aja, ya kan? Hanya rutinitas, nggak tercipta dari hati yang dicari Tuhan, bukan dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan dari hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Banyak kan kita bilang, yang penting saya sudah datang ke gereja, yang penting saya sudah datang melayani, sudah datang telat pulang paling cepat, ya kan? Datang telat pulang cepat atau datang cepat tapi di dalam apa? Ngobrol, di dalam ngantuk-ngantuk, di dalam mungkin apa? Main handphone. Lihat dulu kiri kanan, bukan kamu toh ya. Lihat dulu kiri kanan. Tanya dulu kiri kanan, bukan kamu toh ya, bukan kamu toh ya. Nah gitu, ya kan? Jadi hanya rutinitas, gak berniat untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti pacaran. Nah pacaran, saya kasih contoh pacaran. Pacaran kira-kira kalau dijemput, diajak keluar, yang beb, apalah namanya ya kan, yang beb say, ya kan, yang beb say keluar yuk malam minggu gitu. Tapi dijemputnya telat, pas perjalanan lagi makan, main handphonean. Pasti kita bilang, yang kamu niat gak sih ngajak aku pergi? Bener gak? Yang kamu niat gak sih ajak aku mau mau ngedate? Nah, semua orang pakai kata niat gak? Atau kita mungkin yang lagi di PDKT, dijemput atau ya biasalah PDKT seperti apa sih? Saya udah lama nggak rasa PDKT, curhat ya dikit. Ya, orang PDKT tiba-tiba di ghosting ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Pasti kita bilang, wah ini orang ini nggak niat nih PDKT-in sama saya, bener nggak? Ya. Kata-kata yang gak niat, nah itu bicara dari hati sama seperti kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau nggak niat, ya kita bangun hubungan dengan Tuhan, kalau nggak niat hanya sekedar datang, ya kan, hanya sekedar rutinitas, apalagi datang kalau lagi butuh aja, pasti nggak akan works, nggak akan pernah berhasil, ya. Apalagi datang ya seperti tadi contoh, misalnya, Tuhan, saya mau rajin ke gereja nih, kebetulan di gereja di Yes ada yang saya mau deketin, yang tadinya nggak mau pelayanan tiba-tiba daftar. Jason, kok Jason mau daftar dong jadi pengerja? Kok Jason, atau kok Andi Jo mau daftar dong jadi singer boleh ndak? Loh,
Oh, anak ini kemana tawar-tawarin enggak mau. Kok sekarang moro-moro mau, tiba-tiba mau. Gitu. Gak taunya ada udang di balik bakwan. Ya, gak taunya apa? Ada niat terselubung. Ya, datang hanya karena mau cari Tuhan, lagi ada butuhnya mau cari Tuhan karena ada sesuatu di gereja. Seperti itu kan. Tapi begitu dia PDKT-nya hilang atau ditolak, hilang juga dia. Alasannya tiba. Kok kamu gak datang? Oh sorry kok, aku lagi tugas ya di luar kota. Oh sorry kok, aku mau antar mama ya gini. Karena apa? Niatnya hanya sebatas ya wes, aku ketemu, datang, sudah. Berapa banyak sih kita kadang seperti itu? Ya kan, datang ke gereja, ya sudah saya pelayanan, saya koordinator, ya sudahlah. Tanpa kita sadari kita itu melakukan tanggung jawab hanya ke gereja, bukan tanggung jawab ke Tuhan. Kita hanya terlihat, ya kita rajin melayani, kita pintar khotbah, kita pintar WL. Tetapi yang kita tampilkan tanpa kita sadari itu sebenarnya yang kita pertontonkan itu cuma kepada kulit luar, kepada gereja, kepada organisasi, kepada teman-teman, bukan kepada Tuhan. Yang hanya kita tunjukkan itu semua. Ya. Jadi kalau ingin sesuatu ada perubahan, pertumbuhan dalam rohani kita, pertumbuhan dalam iman pribadi kita, perhatikan pondasi yang pertama. Datang ke Tuhan itu harus dengan hati, niat dari dalam. Cari Tuhan itu bukan kalau ya wes gitu. Tetapi dengan niat cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, miliki niat kerinduan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah mungkin ada yang nanya, ini cara niat itu supaya timbul gimana sih? Saya perlu mood booster loh saya perlu mood booster supaya saya bisa giat pelayanan. Jawabannya cuma satu, minta ke Tuhan. Tuhan tolong berikan saya hati yang niat, hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau haus lapar akan hadirat dan kebenaran firman-Mu. Bicara niat, hati itu enggak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Oh, saya sudah sering pelayanan. Wih, satu minggu ini saya diberkati. Wih, satu minggu ini saya kayaknya lagi semangat. Rajin. Habis itu melempem lagi. Makanya bicara niat, bicara hati itu enggak bisa kita dengan kekuatan sendiri. Minta Tuhan kasih hikmat, minta Tuhan curahkan niat itu, hati itu, minta Tuhan bentuk hati kita supaya kita memiliki hati yang haus, lapar akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Minta Tuhan kasih hati yang niat cinta Tuhan sungguh-sungguh, amin. Minta, berapa banyak sih kita minta? Tanpa kita, yang penting saya sudah pelayanan. Masa mesti minta lagi, Tuhan berikan saya semangat pelayanan. Tuhan berikan saya apalah. Itu memang harus minta teman-teman, harus minta. Karena kita tidak akan ada manusia, orang pun ya yang mampu untuk kita dengan kekuatan kita sendiri sekalipun dia udah mungkin ya seperti apalah karunia yang diberikan. Tetapi itu bisa melempem juga seperti itu. Jadi cara gimana supaya niat itu ada terus, minta doa kepada Tuhan. Doa ya, tadi saya sudah kasih contoh, bilang Tuhan saya rindu, saya niat haus akan firman-Mu. Tapi ingat kalau Tuhan sudah beri kita roh itu, niat itu, jangan kita juga abaikan. Contoh misalkan kita doa, Tuhan kasih saya niat sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Bukan rutinitas, bukan kewajiban kepada gereja, bukan kewajiban kepada sesama, tapi niat karena kewajiban, karena saya mengasihi Tuhan. Nah kalau sudah Tuhan kasih nih, Tuhan kasih. Tiba-tiba mungkin dijadwal sebulan penuh, ya kan? Aduh aku kok Jason ini apa enggak ada orang lain di jadwal aku terus. Kok aku sebulan terus ini? Kok aku 3 minggu? Padahal perjanjiannya sebulan sekali loh. Kok aku begini? Kok aku bla 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 bla. Padahal tadinya dia udah doa bukan? Tuhan udah jawab. Tapi dia ngoceh-ngoceh, ngedumel. Ya. Kadang kita seperti itu ya. Akhirnya, oh ini bukan berarti dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu berarti saya minta niat, abis itu saya semangat aja. Pas mau memuji, pas lagi firman saya nggak ngantuk, itu dari Tuhan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kadang kita memang mesti peka. Kalau Tuhan, habis kita minta Tuhan kasih, jangan kita enggak mau, aduh capek, aduh udah Sabtu ibadah, Minggu 3 kali, apalagi yang tinggal dari Pokcan ke Cewek juga jauh, ya kan, aduh udahlah Tuhan bla bla bla, susah teman-teman. Jadi kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus, perlu kerjasama dengan Tuhan, amin.
apa yang kita doakan kita kerjakan juga gitu. Ya analogi paling gampang soal diet lah. Kita pengen kurus, kalau saya pengen gemuk saudara, saya susah gemuk, makan banyak gak gemuk-gemuk. Kita pengen kurus ya, tapi kita gak rem mulut sama aja. Ya kan, bahasa Prancisnya apa? Bodoh wae, ya kan. Sama aja, analoginya simpel seperti itu. Jadi kita minta, Tuhan saya mau dekat dengan Tuhan, Tuhan udah kasih nih. Secara pelayanan atau secara apapun itu, tapi kita, enggak lah bukan ini. Kita deny terus, ya. Akhirnya ya enggak bisa. Jadi apapun itu, doa kita pun perlu yang namanya kerjasama dengan Tuhan. Ya jadi untuk bangun niat, punya kerinduan itu yang pertama tadi apa? Minta doa sama Tuhan. Supaya Roh Kudus kasih hati kita yang rindu dan haus dan lapar akan Tuhan. Yang benar-benar mencintai Tuhan. Yang melayani bukan karena rutinitas apalagi karena pencitraan. Tetapi melayani karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Melayani tanpa syarat, tanpa ada embel-embel. Ya. Sama kita mau masuk surga, saya melayani, saya rajin, saya baca firman supaya saya masuk surga. Saya buat baik supaya saya masuk surga. Menurut saya itu belum pure mengasihi ya. Karena selama kita ada reason, ada alasan di baliknya, berarti kita nggak pure. Apapun itu selama kita masih ada alasan embel-embel berarti belum pure. Kalau kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap terus bersama Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Itu aja lihatnya. Tapi karena embel-embel, karena ya yang penting gak diteleponin terus, suruh datang, gak ditanyain terus, supaya melayani, gak diubek-ubek terus. Sudahlah gitu. Selama masih ada alasan-alasan, belum pure, belum tulus, belum suci dalam mengasihi Tuhan. Ya, jadi fondasi pertama yang perlu kita tahu supaya pribadi kita bisa menjadi suatu bangunan yang bagus, itu harus niat datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Berapa banyak sih kita lihat membangun pribadi secara duniawi itu gampang teman-teman. Ya, kita lihat IG, kita lihat TikTok, itu banyak sekali tulisan how to become a value woman, value man. Bener? Ya, itu kan dijabarkan semua tuh. Orang yang bernilai mempunyai pribadi ini yang bagus tuh seperti apa, itu dijabarkan semua. Tapi ingat apa? Dunia itu melihat value man, value woman, value person itu hanya dari appearance. Dari luar kita. Kamu punya skill apa? Kamu posisi jabatan apa? Tabunganmu berapa? Outfit kamu apa? Kamu tiap hari makan apa? Mahal nggak? Nongkrongnya di kafe mana? Betul enggak? Dunia kan lihat appearance, penampakan depan. Oh dia tiap hari nge-mall, dia tiap hari tempat sosialita, oh ini high value woman ini. Oh dia sukses, dia ini pekerjaannya kayaknya diberkati Tuhan, dia ini selalu top di atas. Selalu dia mendapat posisi yang dia tuh selalu closing yang bagus. Oh ini high value man nih, boleh nih gue deketin. Ya. Oh ini high value woman nih, boleh nih saya caper-caper dikit. Appearance teman-teman, appearance hanya tampak luar. Tapi apa? Bangunan pribadi di dalam sendiri itu rusak. Ya. Sama seperti kita tahu kan gembala senior ada mengatakan gereja ini lahir dari apa? Diberikan Tuhan lewat mimpi bahwa apa? Gedung itu terlihat bagus di luar. Tetapi di dalam keropos. Nah hari ini tidak ada salah untuk kita secara pribadi membangun ya secara duniawi. Kita high value mungkin apa yang ada skill kita nggak ada yang salah ya. Tetapi ingat, apalagi saya percaya kita semua di sini kan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah militan. Ingat fondasi utamanya dulu. Ya, kalau cuma membangun secara appearance, secara high value woman, high value man, dengan apa yang kita punya, skill kita, kepintaran, semualah itu gampang. Kerja keras bisa, benar nggak? Tarik kiri, tarik kanan, suntik kiri, suntik kanan, bisa. Mancung kiri, mancung depan, mancung belakang, bisa. Benar enggak? Dari benang 20 cm, 50 cm, terserah. Teman-teman boleh ya. Mau suntik, terserah. Mau 10 titik, 20 titik, terserah. Itu bisa. Benar enggak? Tapi membangun pondasi untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Ada niat tanpa embel-embel, bisa enggak? Susah bangunnya, susah
Ya, bertahun-tahun mungkin kita dilewati dengan naik turun ya, kayak roller coaster. Tuhan, hari ini saya sudah bertobat, kok Tuhan kasih masalah begini Tuhan, pusing lah. Begitu kalau mau bangun fondasi teman-teman, supaya apa? Pribadi kita high value di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Saya percaya kalau nilai kita sudah tinggi di mata Tuhan, pasti di depan manusia kita akan terangkat dengan sendirinya. Amin. Kita enggak usah perlu cari-cari, wes nih gue nih udah pendeta hebat, gue nih udah WL hebat gitu. Wes pakai yang semualah. Hanya appearance, menampilkan appearance kita. Akhirnya apa? Di hadapan Tuhan nilainya jadi 0. 0 besar lah, saya kasih 0 besar seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar fondasi dulu. Fondasi untuk membangun diri kita menjadi high value man, high value woman, high value person sebagai anak Tuhan. Yaitu apa? Tahu fondasi yang pertama bicara tadi. Datang dengan kerinduan, kesungguhan hati. Cari Tuhan bukan karena rutinitas, bukan karena tanggung jawab. Tapi karena cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang kedua bicara, kita lihat di masih ayat yang tadi, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataan. Jadi poin yang kedua, fondasi yang harus kita bangun, yang harus kita perhatikan, bicara mendengar perkataan. Nah ini mulai masuk dalam tatanan fondasi atau struktur yang lebih di atas. Kalau poin pertama bicara datang dengan niat hati tulus, itu ya sama seperti, saya ibaratkan seperti semen. Kita masih siapkan semennya dulu, siapkan airnya dulu baru dicampur. Jadi masih fondasi paling bawah. Nah ini sudah masuk ke fondasi yang berikut, yang mulai tinggi. Bicara apa? Tiang-tiang panjang. Pernah lihat kan tiang-tiang kan? Kalau mau bangunan tuh ya ada besi bajanya atau apalah ya. Yang akan menyangga konstruksi, yang akan menyangga sebuah bangunan itu. Jadi udah mulai kuat nih. Di poin kedua mulai kuat. Nah bicara mendengarkan ini mungkin teman-teman bilang, aduh ini lagi, ini mah sudah sering dengar mendengarkan perkataan Tuhan udah sering dengar. Nah sekarang kalau kita bicara udah sering dengar, tapi pertanyaan kita ada respon enggak? Karena bicara mendengarkan perkataannya ini bicara ada respon. Contoh, misalnya saya panggil nama, Farel. Ngantuk kan? Ngantuk, kaget kan? Nah, kayak gitu ya, Farel. Kalau saya yang dikagetin, saya bisa latah sendiri teman-temannya. Cepat-cepat gitu, monyong gitu, biasanya saya seperti itu. Cuma saya lihat teman-teman tegang, saya ikut tegang loh. Jadi saya mesti ada sedikit biar sadar ya. Ya jadi bicara mendengarkan perkataan ini adalah respon ya. Ketika tadi saya panggil nama seseorang Farel ya kan. Dia pasti akan menyahut hadir. Benar enggak? Ya kecuali dia budek ya teman-teman. Dia budek saya enggak, itu cerita case lain lagi gitu ya kan. Ya, jadi pasti dia ada respon untuk menyahut. Karena respon itu bicara apa? Ada balasan, ada tanggapan. Ya. Bahkan di sini saya lihat tadi teman-teman sekalian, respon itu ada 3 macam. Ada bicara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kalau istilah zaman sekarang katanya dikatakan adolescence ya. Yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Nah berarti kalau kita nggak sering-sering respon firman Tuhan, belum tentu iman kita jadi dewasa. Ya, tapi kalau kita sering-sering mendengarkan firman, bukan sekedar dengar masuk kiri keluar kanan, tetapi kita memberikan respon, di situ dikatakan ada pertumbuhan, perkembangan menjadi dewasa. Amin. Jadi mendengarkan firman Tuhan bicara, kita merespon di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu akan menstimulus ke alam bawah sadar kita, teman-teman. Sehingga apa? Ketika itu sudah distimulus dalam alam bawah sadar kita, juga dimampukan oleh Roh Kudus, akhirnya apa? Kita bisa mengamalkannya lewat iman dan tingkah laku kita. Kita bisa mengamalkan, makanya ada yang namanya karakter Kristus itu bisa terpancar. Tanpa kita bilang, saya ini pengurus gereja, saya ini pelayanan hebat, saya ini sudah kemana-mana melayani Tuhan. Tanpa kita declare seperti itu, ketika kita merespon firman dengan baik, itu akan dengan sendirinya terpancar. Karakter itu akan sendirinya terpancar keluar, teman-teman. Makanya tadi saya bilang kalau sekedar masuk kiri kanan, gak fokus, gak akan bisa lihat pertumbuhan. Sudah pasti ya. Juga
kenapa sih bisa ada bahasa seperti ini istilahnya, saya enggak bertumbuh di gereja A, saya enggak bertumbuh di gereja B. Pernah dengar kan? Atau mungkin teman-teman Yes kita yang sudah hilang, kita tanya kenapa sih kamu enggak datang ke Yes? Aduh sorry saya enggak bertumbuh ya di Yes. Aduh sorry saya kesini deh, saya kesini sekarang. Bicara pertumbuhan itu bukan dari X factor, ya, bukan dari X factor teman-teman. Karena isi firman itu sama, isi Alkitab itu sama. Amin. Atau di sini kira-kira ada yang pernah temukan beda? Ada nggak yang beda? Enggak kan? Mau ke gereja ABC isi firmannya sama enggak? Sama. Cetaknya sama kok, Alkitabnya sama, firman Tuhannya juga sama. Jadi kenapa ada istilah di A nggak bertumbuh, di B nggak bertumbuh? Gereja Ono nggak bertumbuh di gereja ini. Bukan faktor X-nya, tetapi kembali lagi ke pribadi kita, bagaimana cara kita meresponi firman Tuhan. Ketika kita baca firman, terus akhirnya apa? Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kita, kita respon, di situ baru bisa apa? Iman kita bertumbuh, teman-teman. Ya, baru kita bisa apa? Lihat. Saya percaya ketika iman kita bertumbuh, kita bisa kok menyaring mana ajaran sehat, mana enggak. Bener enggak? Apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang udah enggak kayak anak-anak dulu, teman-teman. Ya, yang kecil-kecil aja saya lihat sekarang udah pintar-pintar. Ya, apalagi teman-teman yang sudah dewasa semua di sini, bisa menyaring mana yang benar, mana yang enggak benar, mana ajaran sehat, mana yang enggak ajaran sehat. Kenapa ketika kita lihat gereja ini sepi, kenapa ketika kita lihat WL ini kurang baik, kenapa ketika kita lihat kurang menggelegar bandnya, kita bilang kita enggak bertumbuh di situ. Kita bilang apa? Oh saya enggak dapat apa-apa di situ. Berarti yang masalahnya siapa? Orangnya dong. Bukan bandnya, bukan WL-nya, bukan siapanya, bukan gerejanya, bukan ajaran. Karena pasti gereja itu mengajarkan hal yang baik. Di luar doktrin-doktrin dan ya yang lain-lainnya, ekspektor lainnya lah. Di luar yang namanya bicara sesuai yang apalah. Karena ini mengajarkan ya inilah tentang kekayaan lah dan lain sebagainya gitu. Di luar bicara hal itu. Tetapi ketika kita belajar merespon firman, ya kan, bukan karena X factor yang lain, kita akan mampu melihat dan iman kita pasti akan bertumbuh, ya. Jadi kalau teman-teman di gereja dengar firman Tuhan seakan menampar kita, ya, kita respon, Tuhan makasih hari ini Tuhan boleh tampar saya. Tuhan makasih hari ini saya boleh kena teguran. Kalau disuruh Tuhan firman hari itu teman-teman dengar disuruh mengampuni, respon, Tuhan mampukan saya boleh mengampuni karena saya tidak bisa mengampuni. Kalau hari itu teman-teman diingatkan tuh untuk firman Tuhan untuk taat, responi, Tuhan mampukan saya untuk taat. Mampukan saya untuk sabar. Tuhan tuntun saya untuk apa? Untuk bisa rendah hati. Tuhan tuntut saya karena saya tidak bisa. Itu caranya mendengar firman Tuhan, yaitu meresponi setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Bukan ketika dengar firman Tuhan, aduh Tuhan, kok ini lagi, Tuhan kok tega ya? Kok aku diingetin terus, bosen. Saya cuma mau jawaban doa Tuhan, bosen diingatkan terus. Saya mau secepatnya Tuhan jawab doa saya. Berapa banyak sih kita seperti itu, ya kan? Jadi hari ini kita belajar bahwa mendengar perkataan firman Tuhan bukan sekedar kita dengar, tapi kita respon akan firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Karena saya percaya juga ketika kita merespon firman itu, ya, itu seperti saya bilang tadi, membawa kepada pertumbuhan tingkah laku kita menjadi ke arah yang dewasa. Respon yang baik mengarahkan kepada suatu pertumbuhan, amin. Respon yang baik membuat kita kepada iman kita yang lebih dewasa, teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir, fondasi yang ketiga, coba kita lihat ayat 47. Setiap orang yang datang, tadi poin yang pertama, kepadaku dan mendengarkan perkataanku, poin kedua. Yang ketiga bicara apa? Serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, ya kan, dikatakan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi poin yang ketiga bicara melakukannya.
Nah ini pasti aduh sudah tahulah disuruh melakukan firman Tuhan. Bosen dengernya, bosen. Yang bilang begitu dalam pikiran dan dalam hati, bertobat, amin. Ya. Katakan dulu kiri kanan, biar gak ngantuk semua. Bilang, lu jangan kayak gitu ya. Ini firman loh. Jangan ngoci dalam hati, aduh disuruh melakukan, disuruh mendengarkan lagi. Bosen, gak ada tak firman yang lain gitu. Ingat teman-teman, kenapa disuruh melakukan? Karena datang kepada Tuhan saja tidak cukup kalau tadi gak punya niat. Dengar saja tidak cukup, tidak akan membawa kepada pertumbuhan iman. Tetapi melakukan ini bicara merampungkan semuanya. Merampungkan semua bangunan iman kita supaya menjadi kokoh dan kuat. Bukan sekedar hanya enak dipandang, bukan hanya sekedar hanya enak dilihat, tapi benar-benar anti badai. Benar-benar yang namanya anti angin, anti semuanya lah. Seperti tadi di awal saya kasih contoh soal Jepang, ya kan? Tetap kuat kokoh berdiri. Goncangan apapun dia tetap kuat kokoh berdiri. Jadi perlu kita melakukan firman Tuhan supaya itu bisa apa? Kuat dan kokoh. Bukan hanya sekedar slogan ya. Oh kamu jadi anak yang kuat, anak Tuhan yang kokoh. Tidak, tapi benar-benar secara kita bisa lihat pun itu akan terpancar dengan sendirinya. Dan kita akan tahu ketika kita melakukan karakter Kristus ya. Banyak kan yang bilang, tahu dari mana sih dia sudah taat, tahu dari mana sih dia sudah sabar. Taunya dari mana ya ketika kita melakukan. Ya, kita akan tahu kita sudah melakukan karakter Kristus itu. Kita akan tahu kita berhasil melakukan karakter Kristus itu dengan apa? Ya kalau kita sudah melakukan. Contoh. Ya, kita tahu kita sabar dari mana sih? Kalau diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tak mungkin diperhadapkan dengan sesuatu baik, terus kita tahu, saya baik, saya sabar, saya taat, saya rendah hati. Tidak bisa. Pasti itu diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Baru hasilnya kita tahu, kita sudah melakukannya. Ya contoh saya sendiri aja lah, teman-teman. Ya dulu, tahu kan teman baik saya dulu di Surabaya sini, namanya Laura, ya kan? Mungkin ada yang masih tahu. Nah teman saya ini saking hopengnya teman-teman ya. Dia tahu, dia selalu kemana-mana pasti bilang, Betty ini sabar katanya. Sampai mau taruh di pisau pun, mau di apapun dia pasti sabar. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya membanggakan diri. Teman-teman lain juga pasti kalau ketemu bilang saya sabar. Tapi suatu saat saya sadar diri saya tidak sabar. Dipertemukan dengan kejadian yang benceno. Bahasa Perancisnya benceno. Ya kan? Di situ kayak, ternyata mereka salah. Saya juga sadar diri, ternyata belum sabar ya. Karena apa? Ternyata untuk mengetahui kita sudah lakukan karakter Kristus, kita nggak bisa sekedar menunjukkan kita aktif pelayanan loh, nggak bisa. Bukan sekedar itu, bukan menunjukkan kita hebat berkhotbah loh, nggak seperti itu. Bukan menunjukkan kita hafal firman Tuhan, nggak seperti itu. Bukan menunjukkan kita pintar firman Tuhan, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ketika kita melihat struggle, ketika kita benar-benar lewati struggle itu, melakukan firman Tuhan, baru kita tahu, saya sudah melakukan karakter Kristus. Makanya jangan bangga kalau jadi WL terkenal atau jadi WL hebat, pengkhotbah hebat, pengerja hebat, mungkin anak yang pintar di sekolah dengan firman Tuhan yang hebat, jangan bangga. Banggalah kalau kamu sudah sukses, ada satu karakter yang sudah kamu lewati. Amin. Banggalah kalau ada satu karakter Kristus atau ada beberapa karakter Kristus yang sudah kamu buahi. Yang sudah bisa berdampak bagi orang lain. Yang orang lain sudah bisa melihat, merasakan buah itu. Amin. Banggalah kalau ada satu karakter yang sudah menempel yang pasti kalau orang lewat. Orang ini begini. Sudah jadi trademark kita seperti di awal. Mungkin orang melihat saya orang sabar. Tapi ternyata enggak. Banggalah kalau kita sudah ada trademark. Siapa? Andijo. Kok Andijo itu dia rendah hati banget, gila. Gitu. Tepuk tangan dulu gitu. Ya. Atau misalnya Desi gitu kan. Desi. Itu dia dia dari jarak 5 meter 30 cm. Akhirnya apa? Dia ramah. Tepuk tangan buat Desi, ya kan. Banggalah kalau kita udah di trademark seperti itu, udah dicap seperti itu. Kalau kita bangganya, orang ini hebat pelayanan, tapi kok kelakuannya kayak gitu ya. Dia WL-nya keren, tapi kok dia suka meso-meso ya. Kok dia kata-katanya selalu kasar ya. Buat apa?
Iya kan? Jadi banggalah kalau kita sudah melakukan firman Tuhan. Banggalah kalau ada karakter itu yang sudah menempel dan orang mengenal kita. Bukan dari nama kita, tapi dia bilang apa? Oh orang ini rek, arek iki rek, saya salut. Dia ini sabar banget. Oh orang ini dia taat banget. Apapun yang terjadi, mau hujan, badai, rumahnya jauh dari cewek, dia tetap datang. Hebat. Amin. Jadi jangan bangga pelayananmu. Jangan bangga engkau hebat di sekolah. Jangan bangga engkau cantik. Ya. Jangan bangga engkau ganteng juga. Lihat dulu kiri kanan. Wih, cantik sih kamu, tapi jangan sombong ya. Ganteng sih kamu, tapi jangan sombong ya, jangan bangga ya. Harus ada karakter Kristus dong gitu. Ya kan? Banggalah kalau kita sudah melakukan firman Tuhan. Baru kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi mari sore hari ini kita sama-sama perhatikan fondasi kita dalam membangun pribadi kita. Yang pertama tadi apa? Datang cari Tuhan dengan niat dan sungguh hati karena kita mengasihi Tuhan. Fondasi itu penting. Ya, kalau kita cuma datang karena rutinitas, kita membangun fondasi kita karena tanggung jawab kepada gereja, tanggung jawab kepada organisasi, pasti bangunan kita gak akan kokoh. Kita suatu saat gak dihargai orang, kita suatu saat gak dilihat pelayanan kita suatu saat gak dihargai pelayanan kita apa? Mundur. Kita pasti mogok gak mau ke gereja, kita mogok gak mau pelayanan. Karena fondasi kita datang cari Tuhan karena rutinitas. Karena fondasi kita cari Tuhan gak sungguh-sungguh. Karena fondasi kita cari Tuhan karena apa? Wes gak enak. Oh, nanti aku diomongin kok ketua gak jadi contoh. Karena. Ya, akhirnya apa? Roboh, tinggal tunggu waktu, gak dihargai, gak dipuji, gak lagi mungkin peralihan regenerasi. Kita jadi gak mau pelayanan lagi. Dan yang kedua bicara apa? Mendengarkan firman Tuhan. Bicara meresponi firman Tuhan. Bukan sekedar masuk kiri keluar kanan. Tetapi apa? Setiap apapun yang kita dengar, mau di hari Minggu kayak mau kita mungkin lewat di sosmed saudara, kayak apapun firman itu, responi firman itu. Tuhan mampukan saya. Kalau pas kena disuruh ampuni, disuruh taat, Tuhan aku enggak bisa, tapi mampukan saya. Tuhan saya rindu ini tapi saya enggak bisa, mampukan saya. Itu cara merespon, amin. Itu cara memberikan tanggapan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Termasuk cara kita menghormati firman Tuhan seperti itu. Meresponi firman itu teman-teman. Meresponi apa? Apa setiap larangan Tuhan, perintah Tuhan kita responi. Sehingga alam sadar kita dan Roh Kudus bekerja, itu baru terpancarkan keluar. Karakter Kristus, buah itu, pelayanan kita. Jadi pelayanan itu sebenarnya hasil dari ketika fondasi itu sudah terbentuk kuat. Amin. Pelayanan itu hanya hasil. Pelayanan itu hanya hasil. Bukan fondasi utama. Tapi memang kita perlu pelayanan. Anak muda perlu dekat dengan Tuhan, perlu melayani Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita. Kita dipanggil untuk layani Tuhan kita yang luar biasa. Kita dipanggil untuk memang dipilih Tuhan untuk kita serve our God gitu loh. Jadi sekali lagi jangan bangga, itu sudah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Wajib untuk kita melayani Tuhan itu sudah. Itu gak boleh diganggu gugat. Ya. Tapi ingat fondasinya harus merespon firman Tuhan. Supaya apa? Hasil pelayanan ini jadi bagus, jadi kokoh. Bangunan ini jadi kokoh. Dan yang terakhir, yang ketiga bicara apa tadi? Melakukan firman Tuhan. Ya. Kenapa melakukan firman Tuhan? Karena itu adalah yang akan merampung semua bangunan kita. Ketika kita bangun dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, tanpa firman Tuhan, tanpa kita melakukan firman Tuhan, hanya sekedar jadi pajangan. Hidup kita gak akan jadi berbuah. Hidup kita gak akan berdampak. Hanya jadi apa? Cap, istilahnya apa? KTP Kristen ya. Oh KTP, sekedar KTP aja dia. Ya. Hanya card aja yang menunjukkan dia Kristen. Tapi tidak berdampak, tidak berbuah, apalagi tidak menghasilkan karakter Kristus. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Bisa minta tolong WL untuk bantu menyanyikan satu lagu. Sekali lagi kita renungkan bersama-sama sore hari ini teman-teman. Membangun pribadi secara duniawi itu gampang. Apa yang ada padamu, skillmu, kepinteranmu,
kehebatanmu, jabatanmu, apapun membangun pribadi secara appearance dilihat kasat mata itu mudah. Tapi belum tentu fondasinya kuat dan ada untuk supaya kita apa? Menghadapi masalah ini kuat, belum tentu. Tetapi ketika kita belajar membangun fondasi ini dengan baik, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman. Mungkin umur kita muda, ya, masih muda, tetapi iman kita dewasa. Amin. Itu yang terpenting. Menghadapi dunia perlu iman yang dewasa. Menghadapi struggle di dalam dunia ini, apalagi dalam masalah anak muda, perlu iman dewasa. Kenapa? Karena dengan sekedar umur aja tidak akan mampu. Berapa banyak sih orang-orang tua kita atau mungkin orang-orang di atas umur kita ketika kita dengar dia ada masalah, dia cepat mau bunuh diri, benar nggak? Dia lari dari Tuhan, dia ke hal yang tidak baik. Padahal umur dia lebih dewasa dari kita mungkin, umur dia lebih tinggi dari kita mungkin. Ya, tetapi kalau bicara iman kita dewasa, walaupun jawabannya belum ada, tapi at least point of view kita menghadapi masalah bisa berubah. Amin. Point of view kita melihat Tuhan bisa berubah. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam arti apa? Berubah kita bisa mengucap syukur. Berubah kita bisa tanya, Tuhan apa yang bisa saya dapat dari masalah ini? Tuhan apa yang Tuhan mau saya rubah ketika saya mengalami ada di masalah ini? Itu yang terpenting teman-teman. Bukan sekedar umur tetapi iman dewasa kita. Pengalaman tentunya akan membantu. Ya. Makanya masalah itu bicara pengalaman kita dengan Tuhan. Bersyukurlah karena kita mengalami pengalaman dengan Tuhan yang membawa kita semakin hari semakin kenal dengan Tuhan. Itu hal yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Itu saya sudah rasakan, saya alami. Ketika akhirnya struggle, kita mengetahui Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita jadi tahu dan kita bisa jadi kuat di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, Ketika kita menyanyikan lagu ini, aku kita bilang Tuhan aku milikmu, aku ada di dalam hatimu. Tapi kita harus tetap membangun fondasi kita. Fondasi, kita kembali flashback. Selama ini kita sudah melayani Tuhan. Apakah fondasi saya bangun benar enggak? Selama ini saya sudah belajar tentang firman Tuhan. Saya belajar teologi ya, tapi benar enggak fondasi yang saya bangun? Saya ini melayani Tuhan, sudah kemana-mana, saya berkota, saya WL, saya pemain musik. Tapi fondasi yang saya bangun benar enggak? Kita sama-sama sore hari ini diingatkan Tuhan kembali lihat, atur fondasi kita sehingga kita menjadi bangunan pribadi kita, bangunan hidup kita menjadi suatu bangunan yang kuat, yang kokoh, yang bisa dilihat orang, dinikmati orang, bisa berdampak dan bisa berbuah bagi banyak orang. kasih setiamu Haleluya. yang Thank you Jesus. aku. Amin. Amin. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidup.
biarlah kehendak-Mu terus terjadi dan bekerja dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan sore hari ini. Kami sudah belajar tentang bagaimana dalam membangun pribadi, membangun iman kami, perlu adanya kami perhatikan fondasi yang utama, yaitu bicara bagaimana datang mencari Engkau dengan niat, dengan kesungguhan hati, karena kami mengasihi bukan karena rutinitas. Dan yang berikut bicara bagaimana kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu, kami boleh meresponi setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Dan yang terakhir bicara kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus, Engkau sendiri yang memateraikan kepada kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan dapat bekerja, dapat berlaku Tuhan pada saat yang tepat ketika kami memerlukannya Tuhan. Dan Roh Kudus juga Tuhan memimpin kami Tuhan, memampukan setiap kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau menjadikan kami anak-anak muda Tuhan yang berintegritas, anak-anak muda Tuhan yang menjadi dampak, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Bukan dengan apa yang kami miliki, tapi dengan karakter Kristus Tuhan yang melekat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan yang hadir pada sore hari ini, maupun teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan, Engkau juga memberkati. Dan Engkau boleh mempertemukan kami Tuhan dalam kebaktian minggu depan dengan tidak kurang suatu apapun. Juga semua Tuhan aspek kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, usaha kami Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Dan terlebih khusus Tuhan, Engkau memberikan kami roh kerendahan hati ketika Engkau memberkati kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga biarlah iman pengharapan kami akan Engkau terus Engkau berikan Tuhan. Dan semakin hari kami semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, pengenalan akan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba menyerahkan Tuhan teman-teman, anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Juga tak lupa Tuhan berdoa bagi mereka yang mungkin hopeless Tuhan, kiranya sore hari ini Engkau kembali Tuhan menguatkan iman mereka. Mereka mungkin yang putus asa, mereka mungkin yang sudah tidak tahu Tuhan jalan keluar. Mereka bahkan yang butuh Tuhan mencari jawaban Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka. Bilang Engkau mendatangi mereka Tuhan, Engkau mau jawab, Engkau mau tilik mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Berikan kami semua Tuhan semangat yang berkobar-kobar dalam melayani Engkau, dalam mengiring Engkau Tuhan, sepanjang umur hidup kami, sampai Engkau datang untuk menjemput kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat pujian syukur bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan dari jemaat
Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi yang mulia berkuasa selamanya.